Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Hazami dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 13. Di sini saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan dilanjut dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya untuk ujian praktik yang saya pilih adalah khutbah dengan judul Mari Kokohkan Tiang Agama Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyan wa ashhadu anna sayyidana hamdan abduhu wa rasuluhu muttasifu bil makarimi kibaran wasiyyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum
wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentunya sebagai umat muslim yang taat kepada Allah, dan tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan dan mengokohkan suatu fondasi agama Islam. Kita harus mendirikan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Namun, apakah di setiap gerakan salat yang kita amalkan sudah memenuhi dan diterima amalnya oleh Sang Maha Pencipta? Allahu a'lam bishawab. Lantas, jangan sampai salat yang kita lakukan di sepanjang umur kita ini sia-sia. Mari kita tengok di sepanjang perjalanan kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Salat itu bukan hanya suatu gerakan, bukan hanya suatu bacaan tanpa makna. Sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika melakukan takbiratul ihram akan melaksanakan salat saja sudah merasa gemetar. Sudah merasa gemetar begitu hebatnya. Bahkan ketika sudah memulai menangis, bahkan ketika sudah memulai salat, beliau sempat sampai meneteskan air mata. Sampai di suatu keadaan ketika Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sulit, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Namun Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir dan menolaknya dengan halus, karena beliau takut ketika beliau menjadi imam, bacaan Abu Bakar As-Siddiq akan membuat para makmum menjadi tidak khusyuk karena bacaannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan ada sindiran yang sangat halus di dalam Al-Quran yang berbunyi dan yang intinya tidak sedikit orang salat bahkan tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Astagfirullahaladzim. Kita setiap hari salat melaksanakan 17 rakaat dalam salat. Namun mau sampai kapan kita tidak paham dengan bacaan salat kita? Khusyuk di antaranya paham dengan bacaan kita dan dihayati dengan hati. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ketika kita memulai takbir akan ada bisikan-bisikan yang muncul untuk menggoda kita. Bisikan-bisikan dari syaitan. Bahkan kita sampai mengingat hal-hal yang tadinya sempat kita lupakan. Hal tersebut akan muncul ketika kita akan memulai sholat kita. Yang lebih parahnya lagi, bahkan ada seseorang yang sampai lupa sholat sudah sampai di rakaat berapa. Lantas, marilah jamaah kita perbaiki kualitas sholat kita. Kalau kita perhatikan perintah sholat dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa perintah itu selalu dimulai dengan kata in, kecuali 2 ayat atau bahkan cuma 1 ayat. Misalnya dalam ayat-ayat berikut, innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Al-Quran surat Taha ayat 14. Selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Artinya,
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Kemudian, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kata aqim biasa diterjemahkan dengan mendirikan, meskipun sebenarnya terjemahan tersebut tidak tepat, karena seperti kata Mufassir Al-Qurtubi dalam tafsirnya, aqim bukan terambil dari kata qama yang berarti berdiri, tetapi kata itu berarti bersinambung dan sempurna, sehingga perintah tersebut berarti melaksanakannya dengan baik, khusyuk, dan bersinambung sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, bahkan kerjakan sholat, maksudnya bukan kerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, menghargai sholat, mengutamakan sholat, memuliakan sholat. Kalau kita ingin negeri ini dijadikan oleh Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jangan sampai memainkan salat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau demikian, banyak orang yang salat tetapi tidak melaksanakannya dengan sesuai perintah Allah. Maksudnya, banyak yang salat dengan sempurna, dengan rukun, syarat, dan sunnahnya pun tidak banyak, yang tidak menghayati arti dan tujuan salatnya. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, celakalah orang yang salat tetapi lalai akan makna salat mereka, yakni mereka yang ria dan menghalangi pemberian bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Mengapa demikian? Salat berintikan doa, bahkan itulah arti harfiahnya. Doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berdoa atau bermohon, hal itu harus dibuktikan dalam ucapan dan sikap. Kalau demikian, wajarkah manusia bermuka dua atau ria? Naudzubillah. Ketika menghadap Allah, yang demikian ini tidak menghayati sholatnya lagi lalai dari tujuannya. Yang melaksanakan sholat adalah mereka yang butuh kepada Allah serta mendambakan bantuannya. Mari kita ibaratkan seperti barang dari pabrik yang rusak. Ketika rusak, barang tersebut pasti akan dibawa ke si pembuat untuk diperbaiki. Maka tidak jauh dengan kita, wahai jamaah. Ketika kita rusak dalam artian ketika kita punya masalah, ketika kita punya suatu hambatan, maka kembalilah kita pada Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui salat itu tadi sebagai perantara kita untuk menghadap ke Sang Maha Pencipta. Dan juga makna dari salat juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama kita. Melalui inti dari salat itu tadi, yakni doa, kita bisa doakan saudara-saudara kita dari segala hajatnya, dari segala musibah, dari segala kesusahan yang mereka hadapi. Maka kita akan mengetahui bahwa Allah akan membantu kita selama kita membantu saudara kita. Kalau demikian, yang enggan memberi bantuan kepada sesamanya berarti ia lalai akan makna salat. Setelah ini, masih perlukah kita tercengang atau kita akui saja bahwa kita butuh uraian tentang sholat, sebagaimana kebutuhan masyarakat kita pada perwujudan makna sholat itu? Semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk dan kesadaran tak hanya istiqamah dalam penunaian kewajiban sholat, tetapi juga penghayatan dan konsekuensi dalam perilaku keseharian dari ibadah mulia tersebut.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma la wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyah as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحم كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عنا يا رب العالمين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.